Ya, mulai hari ini 1 Agustus CNN Indonesia akan menghadirkan berita mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia karena seperti kata proklamator ya Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ya. Salah satu gedung di Surabaya menjadi tempat pengibaran bendera merah putih pertama di Jawa Timur setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah Anda bahwa gedung ini menjadi tempat pertama pengibaran bendera merah putih di Jawa Timur pasca kepastian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Gedung SMAK Sin Louis I Surabaya dulu pernah menjadi markas pasukan polisi istimewa Karesidenan Surabaya. Setelah peristiwa pengibaran bendera merah putih di sini, ada pengikraran berdirinya Polisi Republik Indonesia. Kawasan yang kini dinamai Jalan M. Yasin Polisi Istimewa saat masa penjajahan Belanda dipenuhi dengan institusi Katolik seperti rumah sakit, gereja, dan sekolah. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sekitar 1943, salah satu bangunan bernama Bruder School yang kini adalah Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Sin Louis I Surabaya dikuasai Jepang. Gedung digunakan sebagai markas Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan polisi istimewa yang dipimpin Inspektur Polisi tingkat 1 Muhammad Yasin yang namanya diabadikan menjadi nama jalan. Gedung ini menjadi istimewa. Bermula pada 18 Agustus 1945, Muhammad Yasin mendapat kepastian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari anak buahnya Nainggolan. Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, penyebaran informasi tak semudah sekarang, baik medianya maupun untuk menghindari sensor Jepang. Dalam drama yang dimainkan komunitas Surabaya Juang, Nainggolan bersama rekannya bersemangat mengibarkan bendera merah putih pada 19 Agustus 1945. Hal itu ternyata diketahui pasukan Jepang. Nainggolan ditempeleng, dimaki-maki, dan diminta mengibarkan kembali bendera Jepang. Setelah pasukan Jepang pergi, bendera merah putih pun dikibarkan lagi. Pengibaran bendera merah putih sempat diketahui warga kampung sekitar. Ketika melihat bendera itu berkibar, terbakarlah mereka. Warga Dinoyo, terutama itu kampung yang paling dekat. Jadi mereka punya organisasi awal ya, laskar yang memelopori di situ namanya Pemuda 40.000. Mereka segera datang ke situ memberikan dukungan kepada polisi istimewa dan bersama-sama mereka membuat pagar betis agar tidak lagi diturunkan sama Jepang. Jepang yang melihat itu mereka mengambil langkah damai ya, mereka nggak represif karena satu mereka sudah kalah perang. Itu sangat berdampak ke moral mereka sudah runtuh. Pasukan polisi istimewa di bawah Yasin menahan pimpinannya sendiri yang orang Jepang dan menguasai senjatanya. Pasukan polisi istimewa tak ingin bernasib sama dengan pembela tanah air PETA yang terlanjur dilucuti senjatanya oleh Jepang. Pada 21 Agustus 1945, polisi istimewa menyatakan proklamasi berdirinya Kepolisian Republik Indonesia. Dilanjutkan upaya menyebarluaskan berita proklamasi kepolisian dan kemerdekaan Indonesia. Pasukan ini pun terlibat dalam pertempuran-pertempuran. Polisi istimewa merupakan cikal bakal Korps Brigade Mobil atau yang kini disebut Korps Brimob. Teks proklamasi kepolisian diabadikan di Monumen Perjuangan Polri, tak jauh dari gedung SMAK Sin Louis I. Gedung SMAK Sin Louis I menjadi saksi bisu para pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia dan telah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya. Pak, apakah dari dulu bangunannya sama seperti ini? Iya, jadi bangunan utama yang pokok ini lantai, dinding, ke atas juga, termasuk jendela, pintu tidak banyak berubah, masih bertahan seperti dulu. Kalau saya lihat bangunan zaman dulu karakternya tinggi-tinggi ya, jarak dari lantai ke plafon. Kenapa demikian, Pak? Betul, Mbak. Jadi yang membangun ini misionaris, orang Belanda yang datang dulu berkarya di Indonesia di bidang pendidikan. Tentu saja mereka menyesuaikan dengan di tempat asalnya dingin. Mereka membangun konstruksi bangunan yang sirkulasi udara yang memungkinkan untuk dingin sejuk. Untuk menjaga memori dan menularkan rasa kebangsaan, drama pengibaran bendera merah putih dilakukan komunitas Surabaya Juang hampir setiap tahun di sekolah ini.
Riwayat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kepolisian tak bisa lepas dari gedung yang masih terjaga baik ini. Gedung SMAK Sin Louis I kini kembali seperti fungsi awalnya pada masa pendudukan Belanda, yaitu sebagai sekolah Katolik. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.